baik sehat. Mbak Mada, kalau nggak salah Mbak Mada itu kan dari SMA negeri. Lah ini Iya. kan udah banyak nih yang mau daftar masuk kuliah gitu kan. Lah sebenarnya kalau dari SMA negeri itu masuk ke UIN Ya. itu tuh susah nggak sih penyesuaiannya? Apakah lebih baik nanti bakalan banyak tantangannya atau gimana? Atau biasa aja justru kan? Kalau dari negeri masuk ke UIN, nah itu gimana? Oh, dari negeri ke UIN ya, jadi dari umum ke agama gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya yang kayak gitu kalau saya rasakan itu banyak benefitnya. Benefitnya salah satunya yang paling ketara yaitu bertambahnya pengetahuan ilmu agama kita. Misalnya nih ya, yang dulunya ketika waktu SMA itu kita diajari tayamum itu hanya sekedarnya saja. Begitu masuk ke UIN kita jadi paham sampai nggak usah dibaca lagi, kita udah tahu lah ya tayamum kayak apa. Terus kemudian kita jadi tahu Islam yang moderat itu kayak apa, di sini kita belajarnya. Oke. Tapi kan kalau di UIN itu kan pasti kan ada kayak pelajaran bahasa Arab, ngaji, yang mana mungkin dari negeri itu kita nggak terlalu banyak dapat gitu loh Mbak. Nah Iya, itu betul. cukup mengganggu atau enggak, atau mungkin cukup menjadi tantangan apa enggak sih gitu? Iya. Jadi kalau dalam bahasa itu, bahasa Arab yang ada di UIN ada step-stepnya kan ya, bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, kemudian bahasa Arab 3, yang berdasarkan stepnya itu semakin kesini semakin levelnya level tinggi lah ya. Seperti kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan bertahap-tahap gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang kalau hanya mengandalkan pelajaran di kelas, materi dari dosen itu kayaknya kurang bisa mengejar gitu lah ya. Jadi makanya waktu saya kuliah S1 di sini, saya memutuskan juga untuk mondok di pesantren gitu ya. Jadi saya dapat penjelasan yang lebih dalam ketika saya di. Berarti masih tetap ada kesempatan ya, walaupun kita masuk ke UIN kita kemampuan bahasa Arabnya 0, tapi masih bisa tetap mengikuti ya. Iya, jangan takut. Jadi banyak bimbingan kok di sini. Oke, terus selain itu ada lagi nggak selain bahasa gitu misalnya nih? Kalau saya pernah dengar kan ada pelajaran tentang mungkin tentang fikih, tentang apalagi tentang tafsir, tasawuf segala macam lah. Kalau tentang pelajaran itu kan yang mana gini? Kalau kita di negeri kan kita benar 0, kita benar nggak pernah mempelajarinya. Itu gimana untuk menghadapi mata kuliah itu? Jadi alhamdulillahnya di sini itu dosen-dosen yang tersedia itu memang dosen-dosen yang ilmunya bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bisa ditularkan kepada orang lain. Artinya apa? Mereka itu bisa memahamkan, selain untuk dirinya sendiri juga bisa memahamkan orang lain gitu. Jadi itu faktor kuncinya ada di situ, dosen bisa memahamkan mahasiswa. Yang kedua, buku-buku yang tersedia itu adalah buku-buku yang readable, bisa dibaca, bisa dipahami gitu. Jadi enggak yang seperti kita bayangkan sulit banget, nanti pakai tulisan Arab semua, nggak ada harokatnya, gundul semua, kemudian kita gimana memahaminya, membaca aja susah. Nggak seperti itu, karena teks-teks yang berbahasa Arab dari kitab-kitab itu sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, dan buku-buku yang seperti itu bisa dijumpai di banyak tempat dan mudah dipahami. Jadi nggak usah takut untuk mempelajari agama itu. Berarti intinya walaupun kita itu dari negeri, walaupun kita mungkin ilmu agamanya dari 0, selama kita masuk ke UIN dan kita sungguh-sungguh, itu kita bisa ngikutin ya, nggak akan kepontal-pontal gitu nggak ya? Bisa ya. Oke. Kan sama sih, sama kayak Mas Bagas. Iya, Mas Bagas kan dulu juga dari umum ya. Gimana itu ketika SMA di umum, di SMA 3, SMA paling favorit itu katanya. Emang iya. Kan sekolah kita berdampingan. Oh iya. Kalau Mas dari SMA 5 Semarang, kamu jadi 3 ya. tetanggaan gitu ya. Terus kuliahnya di Undip, itu kampus negeri yang favorit juga di Semarang kan ya. Kemudian malah kerjanya masuk ke UIN Wali Songo. Gimana itu penyesuaiannya? Oke, kalau Mbak Mahda mau jawabannya, tahu jawabannya, dan Mas Fuad juga mau tahu jawabannya, kita akhiri dulu aja video ini, nanti disambung ke part 2. Oke, gitu ya Mbak Mahda, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.